Saudara-saudara, kali ini saya akan menanggapi pandangan yang dikemukakan oleh salah satu tokoh ya, tentang undang-undang TNI ya, yang baru saja saya dengar, yaitu begini, bahwa tentara itu adalah satu lapisan dalam masyarakat yang disiapkan untuk menghadapi perang. Nah, karena itu dia harus terus berlatih, dan sehingga akhirnya perangnya tidak terjadi, tapi latihan harus terus dijalankan supaya kalau ada dadaan perang siap. Sehingga terjadi masalah. Mengapa? Karena orang itu dilatih terus tapi idle itu. Ya, tidak kapan dipakainya nggak tahu, ya, tapi harus terus berlatih. Nah, dianggap bahwa revisi undang-undang ini ditafsirkan sebagai ya daripada nggak ada kerjaan ya dibuat undang-undang supaya dia boleh menduduki jabatan-jabatan sipil. Jadi cara pandangnya begitu. Nah, bagaimana kalau saya ditanya pendapat saya tentang bagaimana menurut Anda yang mempelajari Tai Chi, Zen, Tai Chi dan Zen yang saya gabungkan, toh? Nah, saya tertarik untuk memberi tanggapan karena dalam buku saya yang ini, Tai Chi Chen, Tai Chi pedang ini sebenarnya membahas tentang kasus ini, ya toh. Nah, bagaimana Zen itu ketika masuk ke kalangan samurai itu, ya. Ini menarik karena samurai itu hidupnya di ujung pedang. Kalau dia tempur, maka kalau kamu masih berpikir ketika pedang lawan sudah diarahkan ke kamu, maka kamu sedang dijemput kematian. Nah, ketika masuk ke kalangan samurai di Jepang, Zen bisa merubah semangat ini dengan mengelaborate itu menjadi merubah semangat just in time itu, here and now itu dalam bisnis itu. Mulai dari menyiapkan bahan baku sampai mengerjakan, lalu dengan hasil zero defect dan di tangan diserahkan pada customer dengan tujuan kompetitif dan langganan puas. Nah, ini yang lupa orang keadaan yang unik ini, ya, yang menyebabkan Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua
dalam waktu yang singkat bisa mengembalikan kedudukannya, bahkan bersaing dengan negara industri yang sudah maju lebih dulu, ya. Karena revolusi industri kan dimulai dari Inggris kan, dari Barat. Nah ini yang sering kali lupa itu. Jadi yang terjadi di Jepang itu adalah penyerbukan silang budaya itu, yang didapat setelah menghadapi krisis, yaitu perang. Ya. Kalau Zen ini masuk ke kalangan yang lebih mementingkan studi kitab, ayat-ayat, itu ritual aja, yang Jepang tidak akan bisa berkembang sampai saat ini kemajuannya, toh. Karena Zen mengajarkan begini, kalau kamu tahu apa ayatnya, di mana letaknya, di halaman berapa, bunyinya bagaimana, itu baru mempelajari kulitnya. Dia belum tahu isinya, dalamnya. Itu pasti di kulit aja. Nah, puncak belajar Zen itu adalah saya tidak tahu, lupa apakah itu ayatnya ada di mana dan di halaman berapa. Tapi bila diperlukan, dia muncul secara spontan itu. Nah ini semua berkat latihan itu. Bukan membaca kitab suci, ayat-ayat, atau berdoa minta dapat bimbingan dari atas, pedang langit. Tapi lebih pada memahami ilmu golok atau pedang untuk membunuh naga, To Leong To. Dan naga itu adalah bentuk metafor daripada aku, ego yang males, ego yang mau menang sendiri, ego yang egoistis lah. Ya. Nah itulah yang nggak ngerti itu, bahwa sebenarnya kalau spirit revisi RUU TNI itu hanya pengulangan apa yang terjadi di masa lampau, seperti lingkaran begini berputar, maka ya memang itu nggak bagus, toh. Tapi kalau dia adalah seperti gerakan Tai Chi, musim semi tahun ini berbeda dengan musim semi tahun lalu dan musim semi tahun depan, karena air yang mengalir di sungai pada detik ini berbeda dengan 1 detik lalu dan 1 detik kemudian, sehingga kita merasa lebih sehat pada detik ini daripada yang detik kemarin, dan besok